Apa kabar Bu Mila? Sehat? Alhamdulillah. Wah, udah mulai kemas-kemas nih pupuknya. Iya, biasa lah. Wah, udah banyak nih Bu ya ternyata ya. Iya. Oke. Bu Mila lama nggak ketemu, boleh ngobrol-ngobrol ya Bu ya? Boleh. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu yang di rumah. Halo, apa kabar? Urban kembali ke hadapan Anda dan seperti biasa Urban akan mengajak Anda untuk menikmati berbagai pesona yang ada di sekitar kita. Nah, dan kebetulan nih sekarang saya berada di Kota Bogor dan saya bersama dengan Ibu Mila, di mana Ibu Mila ini adalah seksi lingkungan dari Gria Melati yang terletak di Bogor, yaitu khususnya di rumah kompos ini. Nah, sebenarnya rumah kompos itu apa sih? Untuk tahu lebih lanjut lagi, kita langsung tanya sama Bu Milanya. Yuk, Bu Mila, sebenarnya ini kenapa dinamakan rumah kompos, Bu? Ya, memang karena yang diolah ini hasil akhirnya disebut pupuk kompos. Oke. Ini sampah-sampah dari mana nih Bu? Banyak juga sampahnya nih. Ini baru sampah se-Gria Melati. Oh, baru dari komplek perumahan ini ya? Satu komplek sampahnya. Semakin rusaknya lingkungan, ditambah dengan volume produksi sampah yang kian meninggi, menyebabkan terus memburuknya kualitas tanah. Sebagai akibatnya, nutrisi yang terkandung di dalam tanah tidak cukup baik untuk memberikan kualitas pada tanaman pertanian. Karena terjadinya hal itu, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari semua pihak untuk turut menjaga lingkungan. Salah satunya dengan rumah pengumpulan sampah yang disebut rumah kompos. Untuk membuat pupuk komposnya ini Bu, ini sampah apa aja sih Bu yang digunakan untuk pupuk ini? Ini sampah organik. Itu sampah-sampah dari dapur, sampah dari tanaman, daun-daun gitu. Oh, yang masih bisa larut dengan tanah itu ya? Yang langsung Apakah di sini warganya memang dituntut untuk membuang sampah sesuai dengan organik atau anorganik gitu, Bu? Oh enggak, kalau di Gria Melati ini tidak diwajibkan memilah sampah. Tapi malah terpancing kita untuk mengolah sampah. Nah, Ibu Mila bisa nggak nih diceritain sedikit nih kenapa sih kok ada rumah kompos ini di sini gitu, Bu? Ya, ini awalnya dimulai dari kepedulian seorang warga yang sangat peduli dengan lingkungan. Oke. Nah, ini kalau misal pupuk komposnya udah dikemas seperti ini dikemanakan nih komposnya nih? Alhamdulillah ini banyak yang cari. Gitu. Sekalian kita pajang di depan. Nah, itu dipajang di depan ini dihargakan dengan Rp3.000. Harga kompos berkualitas tinggi yang terbilang murah, yakni sekitar Rp3.000 untuk setiap plastiknya, dinilai sangat membantu para petani sayuran untuk berkontribusi dalam hal penyediaan pangan yang baik. Nah, Bu Mila, ini dari berbentuk sampah untuk dijadikan menjadi pupuk kompos itu prosesnya seperti apa sih Bu sebenarnya? Nah, sampah ini kalau di Gria Melati kita punya tim kompos. Nah, ada 6 orang lah ini kan. Setelah sampah diambil, ditarik tadi, dipilah, langsung dipisahkan mana yang anorganik dan organik. Kalau yang organik itu dimasukkan ke dalam penampungan untuk diambil air lindi. Sementara yang anorganik dikirim ke Rindaat. Oh, apa itu Bu? Itu usaha yang mengolah tentang anorganik. Semua gitu, yang statusnya sampah tapi tidak bisa diurai secara langsung gitu, diolah. Lalu setelah itu pupuk sampah yang menjadi calon pupuk kompos ini bagaimana Bu selanjutnya prosesnya nih? Setelah dikumpulkan, ditampung yang air lindinya ini, nah baru sampah tadi disusun, nah seperti pupuk brownies, ya seperti kue brownies ini disusun, dicetak dengan menggunakan kayu, baru dipadatkan. Air lindi itu apa sih Bu sebenarnya? Air lindi itu ada air yang tampungan dari, kalau kita buang sampah biasanya kan suka ada kotoran air. Kotoran dari sampahnya itu. Pembusukannya itu, air pembusukan. Nah, itu yang ditampung. Lalu setelah menjadi seperti ini? Dicetak begini, nanti baru itu disiram.
Nanti baru 2 minggu dibalik lagi, cetak, dicetak. Wah, butuh waktu 2 minggu nih Bu ya untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos ya? Enggak, kalau untuk menjadi pupuk komposnya itu 2 bulan 10 hari. Oh, 2 bulan 10 hari. Ya. Jadi setelah ini disiram sampai selama... Pembongkarannya ini yang 2 minggu sekali. Lalu setelah ini diapain lagi Bu? Baru dilakukan pengayakan. Alhamdulillah kita udah dapat silinder berputar. Oh ini ya ayak- mesinnya ya, iya. oke. Pengayakannya ini. Oke, ini mesin dengan bantuan Langsung manusia juga ya? dibungkus, Oh, berarti dikemas nih, nah siap untuk dijual. Proses panjang yang dilalui sampah hingga akhirnya menjadi pupuk kompos yang penuh manfaat ini sebanding dengan besarnya peran yang dimilikinya dalam dunia agrobisnis. Oh ya Bu, ini kan sampahnya banyak banget nih. Ini apa nggak mengganggu masyarakat sekitar sini Bu? Dan ini memang kok nggak ada baunya ya? Alhamdulillah, inilah kunci yang perlunya nih diketahui. Hah? Kita selama ini menggunakan asap cair. Oh, oke. Seperti Setelah apa tuh? sampah datang, Ah. baru disemprotkan asap-asap cair tadi. Mm-mm. Alhamdulillah yang namanya bau tadi jadi hilang, lalat-lalat juga kabur, kecuali lalat bandel gitu. Nah, sehingga walaupun berdekatan dengan masjid tidak jadi masalah. Nah, saya dari awal nih masuk ke sini nih nggak nyium ada bau apa-apa nih. Karena tadi sudah disemprot pakai asap cair itu Bu ya? Asap apa namanya Bu? Asap cair. Oh ya Bu, ini kan aku udah tahu nih sekarang sampah organiknya diapain, akhirnya jadi pupuk kompos. Lalu kalau untuk sampah yang anorganiknya sendiri bagaimana diprosesnya nih Bu? Kalau untuk sampah anorganiknya, itu sebagian kita ada yang dijual gitu, seperti kardus-kardus atau bungkusan kecil yang guna ulang itu malah bisa diolah lagi menjadi bermacam-macam bentuk. Seperti apa Produk, tuh Bu? ada Produk, payung, oke. ada tas. Wah, ini kreatif salah banget satu nih. kuncinya ini contoh. Yang dipakai sama Bu Mila ini, Iya, tas pinggang. Ini dari Dari sampah anorganik. sampah anorganik. Kayaknya seru nih Bu kalau misalnya aku lihat, boleh nggak? Boleh. Seperti apa sih kira-kira Ayo, tempatnya? silahkan. Kita lihat yuk. Kita lihat. Bu Mila, Yuk, bersama-sama kita lihat. yuk kita lihat seperti apa. Apa penasaran? Yuk, kemudian kita lihat. Dengan kreativitas yang tinggi, baik sampah jenis organik maupun anorganik sebetulnya mampu memberi manfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Nah, sudah sampai nih Bu ya? Assalamualaikum. Udah. Wah, ini kayaknya lagi proses nih ya anorganik Iya, diolah nih. ini hasilnya. Kotak pensil hasilnya. Tadi kalau kita udah tahu sampah organik diapain menjadi pupuk kompos, nah ini kalau misal sampah anorganik menjadi berguna seperti ini nih. Ini kotak pensil. Oke, ini caranya juga seperti menjahit pada umumnya Bu ya? kayak jadi biasa. Oke. Terus di belakang kita juga ada anak-anak yang mau membantu usaha Oh, ini. oke. Silakan lihat. Nah, ada yang pengolahan dari sedotan aqua gelas bisa Oh, menjadi gitu. Itu taplak ya? meja. Oh, Nah, oke, terus oke. juga dari kantong kresek gitu sama sedotan Ya. bisa menjadi pohon Pohon-pohonan, bonsai. pohon bonsai. Iya. Wah, luar biasa banget ya Bu Mila ya. Berarti semua sampah yang di sini ternyata semuanya bisa dimanfaatkan, mulai dari yang organik sampai yang anorganik. Dan yang di belakang saya ini nih, wah lihat nih, anak-anak lagi pada semangat semuanya mengelola sampah-sampah anorganiknya menjadi barang yang berguna. Nah kalau gitu saya mau lihat seperti apa sih kesibukan mereka, kayaknya ada yang lagi dibikin tuh Bu ya. Iya. Kalau gitu di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda.